Oke, Bang. Kira-kira Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Abang duluan lah. Saya bertanya gini, Pak Ustadz. Saya dari awal tadi dari akun yang bernama Pak Ustadz itu yang kena banet kah? Saya sudah ikuti. Kenapa dari tadi ku dengar semuanya kok teman-teman Kristen ini kayak sama kayak aku juga, kayak mati langkah. Maksudnya ku dengar kok kayak Pak Ustadz itu sangat-sangat selalu menyebutkan Rasul Paulus. Oh, baik. Kenapa saya menyebutkan Paulus? Karena Bang ya, Paulus lah yang merusak ajaran Yesus gitu. Gitu ya. Maksudnya Pak Ustadz atau dari sananya sebelum Pak Ustadz atau sebelum atau di zaman Nabi ndak iri hati ya kepada Paulus. Paulus kan ngapain saya iri hati sama penyesat, Pak? Heran saya, sama penyesat aja saya harus iri hati. Karena kan kita hidup sekarang di zaman sekarang kita ini, di zaman dulu, zaman mereka dulu. Baik, jadi gini Pak ya, bukan masalah iri hati atau apa ya. Saya itu karena membaca Bible Anda secara menyeluruh gitu. Kenapa ya, kesimpulannya Paulus itu merusak ajaran Yesus. Karena kalau kita lihat dari ajaran-ajaran Paulus itu jauh bertentangan dengan ajaran Yesus gitu. Contoh-contohnya seperti apa? Tadi satu yang saya jelaskan, masalah sunat. Yesus sunat di hari ke-8 sesuai adat Yahudinya. Tiba-tiba Paulus mengatakan, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Itu satu, penentangan ajaran dari Yesus. Yang kedua, kata Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 18 ya. Matius 5 17 sampai 18. Selama langit dan bumi ini ada, satu titik dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tidak boleh batal, tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. Tiba-tiba apa kata Paulus? Di 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Segala hukum Taurat dan ketentuannya telah batal, kata Paulus. Kata Yesus, satu titik aja kagak boleh ditiadakan itu hukum Taurat. Tiba-tiba kata Paulus semuanya batal. Itu menantang gitu, merusak dengan ajaran Yesus. Yesus berkata, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kata Paulus apa? Sembahlah Yesus. Hancur gitu ajaran dari ajaran orang yang benar, ajaran Yesus yang benar hancur di tangan Paulus. Gitu. Jadi, kenapa saya selalu menyebutkan Paulus? Karena dialah aktornya yang merusak ajaran Yesus sehingga teman-teman Kristen tersesat jauh gitu. Bukan masalah iri atau apa, nggak ada kebencian dengan Paulus itu. Tapi saya menyampaikan sesuai isi kitab Anda gitu. Jadi gitu Bang, Anda silakan baca dari yang saya sampaikan ya, penyampaiannya. Dari perbandingan tadi ya, ayat yang saya sebutkan boleh gitu. Ya, saya nggak ada pertanyaan. Hah? Saya nggak ada pertanyaan lain, maksudnya cuman saya ngikuti. Saya nggak ada pertanyaan, cuman saya ngikuti dari tadi kan, dari akunnya satu Pak Ustadz tadi yang bilang ke Bennett itu. Saya sudah mulai ikuti dari situ sama yang satu ini. Terus kenapa juga Pak Ustadz selalu bercerita tentang pendeta-pendeta yang menerima perpuluhan? Oh, karena gini Bang, di kitab Anda ya, selain suku Lewi itu tidak diwajibkan untuk mengambil perpuluhan. Selain suku Lewi, karena suku Lewi itu tidak kebagian tanah dari suku Israel yang lain. Yang lain kebagian tanah, ada dijanjikan tanah, tapi suku Lewi nggak dapat.
maka dia wajib mengambil perpuluhan untuk khusus suku Lewi. Lalu apa hubungannya dengan pendeta yang tarik perpuluhan? Coba Anda pikir, gak nyambung gitu. Gak nyambung dengan pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk khusus suku Lewi. Masalahnya kayak gini bang, di perjanjian lama, ya di perjanjian lama semuanya batal kecuali satu. Apa? Perpuluhan masih berlaku. Masalah sunat yang sakit-sakit ya di perjanjian lama, sunat potong kulup itu kagak berlaku ya, kagak berlaku lagi. Tapi sunat hati, habis itu apa lagi di perjanjian lama tuh ya, makan babi ya kagak boleh di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru ya, di perjanjian baru jadi halal. Jadi yang enak-enak ya itu diambil, yang sakit-sakit kayak sunat itu dibatalkan. Jadi untuk masalah satu ini ya, yang masalah duit di perjanjian lama itu tetap berlaku sampai sekarang. Coba yang lain batal, sunat batal ya, masalah duit tetap berlaku. Apa coba? Coba apa kayak gitu? Enggak ada urusannya itu perpuluhan dengan pendeta. Sudah digantikan sama baptisan Pak Ustaz. Sama. Bang, suaranya kok agak-agak putus-putus kok bang. Coba tolong diperbaiki ininya, jaringannya dulu. Iya, jaringannya kali. Iya bang, ngelak. Sorry, bukan apa-apa. Masih bang, masih macet, masih ngelak. Abang, tolong diperbaiki dulu bang. Anda ngomong apa itu akhirnya nggak jelas bang, ngelak. Tuh lihat komentar tuh, lak abangnya. Suaranya putus-putus, iya teman-teman ya. Kalau untuk masalah duit ya masih berlaku tuh, meskipun perjanjian lama gitu ya. Itu masalah duit tuh ya. Tapi kalau masalah yang sakit-sakit kayak sunat, nggak berlaku lagi, nggak berlaku. Kalau masalah yang sakit kagak berlaku ya. Sudah jelas Pak Ustadz, sudah jelas. Nah ini bagus bang. Nah terus yang saya baca tadi di perjanjian lama itu, kenapa Abraham juga itu memberikan perpuluhan? Hah? Apa? Abraham memberikan perpuluhan rampasan dari Melkisedek itu apa itu? Apakah sama sama yang kita lakukan? Bang, Abraham ya belum ada dikenal perjanjian untuk masalah perpuluhan, belum ada. Perpuluhan itu dimulai. Gini, perpuluhan itu dimulai. Di mana itu? Aduh, saya sudah nggak tulis lagi ayatnya tadi ya. Perpuluhan itu bang ya dimulai sejak ya ketika pembagian masalah suku-suku Yahudi dari anak Yakub. 12 dari suku Bani Yakub. Satu yang kagak dijanjikan tanah, yaitu suku Lewi. Disitulah perpuluhan muncul. Diperbolehkan suku Lewi ini mengambil perpuluhan karena dia tidak kebagian tanah. Jadi munculnya dari suku Lewi, bukan dari Abraham atau Ishak. Nggak nyambung. Yakub pun belum ada bang. Perpuluhan itu dimulai dari suku Lewi. Jauh nggak ada, Mas Abraham nggak kenal perpuluhan. Nah, terus apalagi ya yang saya dengar tadi Pak Ustadz bilang siapa saksi mata yang lihat Yesus itu tergantung atau disalibkan, siapa? Siapa? Dari penulis kitab Anda itu, siapa yang Anda lihat langsung dengan bola matanya tiang salibnya Yesus? Banyak Pak Ustadz. Oh banyak, siapa? Termasuk ibunya. Ibunya diketahui dari tulisan sih.
Siapa? Kita mengetahui ibunya katanya melihat tiang salibnya dari tulisan sih Lukas. Kan gitu. Lukas tahunya dari mana? Menyelidiki. Dari kata siapa? Kata orang. Ibunya ada di tiang salibnya Yesus. Orangnya kagak lihat, yang dimintai oleh Lukas keterangannya, Lukas sendiri kagak lihat. Gimana sih? Dengan lantangnya orang mengatakan, oh ibu Yesus tuh, lihat tiang salibnya katanya. Dia ada di tiang salibnya Yesus. Itu kata orang. Dicatat oleh Lukas. Orangnya kagak lihat, Lukasnya kagak lihat. Percaya kita yang kagak lihat gitu dengan tulisan orang yang kagak melihat dengan matanya. Kan gitu. Nah, gini lagi Pak Ustadz, ini lagi mengarah ke dalam ini, kita kan saling bertanya ya, jadi nggak apa-apa ya. Umat Muslim iya kan, Nabi Muhammad jamin ke surga. Ada dalilnya. Hadis riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku pasti masuk surga. Itu kata Rasulullah. Berarti sampai sekarang, ya kan, sampai sekarang karena saya tahu kan umat Islam itu ya setiap apa kan selalu menjunjung, artinya menyembah Muhammad itu, ya kan. Nah, di mana sedangkan dia sudah mati, Pak Ustadz? Di mana dia sekarang? Ngelak saya bang. Tiba-tiba langsung keluar dari tok-toknya gitu. Ya bisa diulang bang? Maksudnya sembah Muhammad, dia kan sudah mati. Sekarang dia di mana? Di surga atau di mana? Siapa nyuruh? Perintah dari siapa menyuruh menyembah Nabi Muhammad bang? Ya, artinya Nabi gitu loh, Nabi yang sudah mati gitu loh. Kalau saya nak akui baik, mati. Dia baik kan bang. hidup, bangkit. Kalau Gini. Yesus kan bangkit. Gini bang, kalau untuk masalah Nabi Muhammad beliau wafat atau bahasa kasarnya itu mati, nabi-nabi sebelumnya juga mati semua bang. Musa nabi juga mati, Ezra nabi mati, Daud nabi mati, terus siapa lagi? Salomo nabi mati, Abraham nabi mati. Semuanya nabi sebelum Nabi Muhammad itu mati. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, itu adalah hal wajar. Semua nabi juga wafat sebelumnya. Nah, yang kagak wajar itu kayak gini bang, Tuhan yang bisa mati gitu. Ini yang kurang ajar gitu, nggak wajar. Malah Tuhan yang bisa mati. Kalaunya Nabi mati wajar bang. Kalaunya Tuhan mati, aduh ini kurang ajar. Tuhan macam apa gitu. Kita sudah menggali yang di atas itu ya, yang kata Edis ya. Bentar nanti kata Edis itu. Gini, jadi kita bahas kematian tadi dulu bang ya. Kita nanti satu-satu kita bahas gitu. Kalau saya akui, saya berani bilang di banyak berapa puluh ribu orang nonton ini, saya berani bilang hidup bangkit. Oh iya bang, ya masalah untuk bangkit nanti dulu bang ya. Ya nanti dulu, yang kita bahas ini mati. Kalaunya para nabi itu mati, wajar. Tapi kalaunya Tuhan yang mati, itu kurang ajar bang. Kalau Tuhan bisa mati, itu Tuhan macam apa gitu loh bang. Coba anda pikir. Susah juga sih saya menurut pemahaman saya atau sepengetahuan saya mau jelaskan kenapa bilang orang kan kenapa dia itu kita sebut Tuhan, kenapa, jadi susah juga kita mau saya pribadi mau jelaskan itu. Jadi kayak gini bang ya, kagak usah kalaunya untuk ke nabi hal wajar, nggak perlu kita permasalahkan kalau nabi itu mati kagak bangkit kan kayak gitu ya. Yang kita permasalahkan itu Tuhan yang bisa mati gitu. Kenapa saya bilang seperti itu bang? Yang kita permasalahkan Tuhan yang bisa mati. Sekarang saya ajak abang dulu mikir ya. Kayak gini bang, abang dan saya itu manusia. QX Sora, makasih ya.
abang dan saya itu manusia, betul gak bang? Betul, baik. Nah, kalau kita makan nasi, wajar nggak bang? Wajar. Wajar. Tapi kalau kita makan kotoran, kita berdua makan kotoran sebagai manusia ciptaan Tuhan, wajar nggak kita makan kotoran? Ya tidak wajar lah. Tidak wajar. Jadi bang, kita yang sebagai manusia itu ada yang tidak pantas bagi kita, oke? Tidak pantas kita makan kotoran. Itu bagi kita manusia ciptaan Tuhan. Apalagi bagi Tuhan bang, nggak pantas Tuhan itu mati. Kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi manusia. Yang Apalagi Tuhan bagi itu Tuhan mati, gitu. Siapa yang sebut? Jaringan. Nggak pantas, nggak wajar Tuhan itu mati bang. Nggak pantas. Meskipun setelah itu kata abang alasannya dia bangkit, bukan alasan. Yang kagak pantas itu dia mati gitu. Bagi manusia aja ada yang kagak pantas, apalagi bagi Tuhan gitu. Kagak pantas Tuhan itu mati, kagak pantas Tuhan itu dikandung gitu bang. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia, kagak pantas Tuhan itu diseret manusia, kagak pantas Tuhan itu diludahi manusia, kagak pantas Tuhan itu digantung manusia. Apalagi kagak pantas Tuhan itu kalah sama ciptaannya. Itu yang wajib abang ketahui gitu. Yang bilang tadi yang Tuhan yang mati siapa, Ustaz? Berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Tuhan dalam bentuk dia firman. Kan Tuhan kata Anda. Bentar dulu. Nggak usah alasan Anda Tuhan dalam bentuk apapun. Kata Anda Tuhan. Kan gitu. Nah, ngadat-ngadat abangnya. Seperti kita. Bang, kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Oke? Sekali lagi, kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Karena manusia itu lemah, punya kotoran juga. Ustaz percaya enggak dia menghidupkan orang mati? Saya percaya nggak dia menghidupkan orang mati. Ya kalau untuk masalah Nabi ya, Nabi Isa menghidupkan orang mati atau Yesus menghidupkan orang mati, itu mukjizat, saya percaya gitu, bukan ukuran Tuhan, bukan. Kalau gini bang ya, gini, kalau alasan Anda dia bisa menghidupkan orang mati cuma satu yang dia hidupkan, dan orang yang dihidupkan mati lagi. Coba kalaunya Tuhan, dia apa? Membangkitkan seluruh manusia. Itu Tuhan, kagak cuma satu gitu. Ini kita potong. Kalaunya satu belum hebat. Bang, kok ini jaringan abang kok ini ya ngadat-ngadat gitu bang. Bang. Iya. Ngadat bang. Bisa diperbaiki dulu jaringannya bang. Sebentar ya Ustaz, sebentar. Iya, bang. Abang tolong diperbaiki dulu jaringannya, bisa turun dulu bang. Kagak stabil jaringan abang masalahnya. Serius bang, bukannya saya ini bang, ya bukannya saya aneh-aneh gitu. Halo, atau bang. alasan enggak, masih ngadat-ngadat. Abangnya masih ngadat-ngadat. Bisa tolong diperbaiki ke tempat yang bagus dulu, atau ke tempat yang ya jaringannya enak gitu bang. Abang, saya izin turunkan abang dulu ya. Tolong dicari dulu jaringannya yang bagus. Nanti minta naik kembali, saya naikin ya. Saya masih ingat akun abang. Oke?
Nah kan nggak bisa dijawab gitu, abangnya ngelak gitu ya teman-teman. Ya udah ya, kita turunkan dulu ya abangnya. Bang, sorry bang, ya saya turunkan dulu, perbaiki dulu jaringannya, nanti minta naik kembali dan akan saya naikin ya. Lak parah bang, lak parah gitu. Ini ngapain ini ibu menteri keuangan ini? Ibu menteri keuangan minta naik teman-teman.